terjadi lagi sesuatu yang sangat lucu. Kenapa? Mbak Eki mau duwe utang terus ditagih. Lah kok sing duwe utang ki ngamuk-ngamuk. Iki konsepnya piye to? Sapa sing duwe dhuwit terus sapa sing ditagih kok ngamuk-ngamuk? Aku tapi masalah utang nggak mau ikut campur ya. Sekali lagi buat teman-teman, kalau masalah utang jangan telepon saya, karena nggak ada hubungan dengan saya. Jadi jangan bertanya tentang utang ke saya. Cuman saya ingin mengomentari buat kalian yang suka utang. Uang teko ndek omahmu iki kudu njaluk dhuwitmu rek. Kudu njaluk dhuwitmu. Dek iki njaluk dhuwite deke dhewe sing mau silih iki mah lho. Paham nggak sih konteksnya? Ojo mu amuk, kowe iki nyilih dhuwit. Kowe iki nyilih dhuwit ditagih lah kok awakmu sing ngamuk. Paham nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman, lek gak kepingin dilabrak wong, ojo nyilih dhuwit wong. Terus uang sing teko ndek omahmu, uang sing nelpon awakmu kuwi ora njaluk dhuwitmu. Wong kuwi mau njaluk dhuwite dheke sing mau silih iki lho. Lah kok awakmu ngamuk iki piye to? Bener nggak? Jadi saya tuh merasa sangat aneh sekali ya, fenomena-fenomena di media sosial saat ini adalah sing duwe-duwe iki malah koyo sing ngemis-ngemis kae lho. Sing duwe-duwe minta sampai sujud-sujud kasarane wong ngomong, sampai semayani Senin sampai Senin meneh, Rebo sampai Rebo meneh, Setu sampai temon Setu, bulan ngarep sampai bulan ngarep. Jadi iya ayat 1 pasal 1 sing duwe utang galak. Orang ngono kontene rek, konteke gak ngono rek. Dia itu minta uangnya dia sendiri. Lah malah mogo tak getak ngono gek piye to? Gek karo mlorok-mlorok ngono. Ya Tuhan. Lah iya sing teko wis 190 lebih, like-e jek 101 iki, weni iki paling urung nge-like iki weni iki. Hah? Itu kalian nek gak nge-share ya gak ono sing nge-like kuwi ngendre. Nek ra iso bayar utang ya ojo ngutang, betul. Mbak Imah Malaysia pesan ditarik, mbuh apane sing ditarik Mbak Iro? Ya Mis lebih galak sing ngutang. Bahasa apa Mis baru masuk alah bil iki biasa. Wis ngono kuwi Mis duwe utang kaya wong tersakti. Mbak Nuri nanti Mbak Nuri rek, coleken Mbak Nuri. Mbak Imah Malaysia Waalaikumsalam Jember. Jempol Jember to. Jadi itulah yang terjadi sekarang ini. Aku iki jan delok iki wong desa Soro itu apa Mis? Soro. Itu apa Mis? Apa kuwi? Karo aku. Wah ini sudah. Aku udah jempol yang 155, aku udah like. Ya oke. Biasanya kuwi Mis makanya jangan meminjamkan uang. Biarin dibilangi medit, yang penting aman. Sudah like sayangku. Aku wis jempol 75 jare Hong Laciu. Lembayung Senja Pin Widya. Ya wes sudah Kak. Nah ya wes Mbak Sriani teras malam wong desa. Lembayung langsung lek. Jumaiti Jo. Aduh wis oke men. Terima kasih Ella Rasa Delava Delov yang sudah memberikan bintang-bintang. Oke. Aku kira ngerti ya di Facebookku ini sering keblokir, sering ke YouTube, sering kepecah. Jadi buat teman-teman coba cari Facebook saya yang aku padamu kok tak genti meneh apa jenenge. Yo gemes Mis duwe utang pamer baju baru utang ora dibayar lah ya. Ini saya juga pengen pesan nih buat teman-teman yang punya utang dan belum dibayar. Ojo pamer nih media sosial. Kue tuku sembarang barang, tuku mobil, tuku peda, tuku omah mau pamerno. Lah utang murah mau bayar ya jelas wong sing utang bengok-bengok rek. Sing mau silih duwe ya bengok-bengok nesu-nesu lho. Aneh iki. Utang ra dibayar tapi pamer di media sosial. Jan sak karepmu dhewe lah. Saiki padha-padha kerja di luar negeri. Lah ya mosok pantes kowe iki ngutang-ngutang kaya ngono, tapi ya wis kembali lagi pada dirimu sendiri. Nembung utang tapi mas-masane cerentelan lebih. Kalau saya ini saya nggak punya kalung, ini paling kalungku wis tak gadekno ya. Ge urip ning desa. Ngopo isin? Engko duit tebus meneh lah. Yo ora? Bener apa ora omong aku? Lah daripada utang tapi mas-masamu sing grembol-grembol kaya ngono rek. Ojo lah, jangan biasakan ngutang. Aku udah like 2 kali Mis jare Mbak Indri.
Varelia biasanya kalau punya utang selalu pamer di sosmed, giliran ditagih ngamuk. Alah ya wis ngono ki, si utang hilang ngutangi pontang panting Miss. Ya wis ngono ki Mbak Irul, Mbak Aif Saiful, terima kasih Mbak Afika Aulia, Mbak Ninda Trakun, Maik guys. Waduh, Mbak Harti, belajar medit Miss, saiki penting keluarga aman ya. Gal buku Miss, ada temanku pinjam uang ke aku, enggak aku kasih, marah dia, ben. Mbak Inem Ketus, itu bahaya nih ngutangi demi gaya hidup yang nggak perlu Miss, betul. Mbak Kisah Sautun, waalaikumsalam. Mbak Sarwiyati, ya Miss, gitu nagih utang bilang oke, giliran ditagih marah-marah bayar, tapi sekarang udah nggak berteman, malah kayak marah sama aku, dititipi uang buat beli baju anakku malah nggak ada kabar sampai sekarang. Ceriwis. Hidup tenang tanpa utang Miss, pingin opo nabung sih, betul sahabat Ranto. Like yang ke 133. Aku kapok ngutangi konco dulur Miss, yang punya utang hadir Miss. Yo wis bene. Mas imitasi paling Miss. Oh ya kaya ngono, domongi kok Miss, duwe utang ki ra nyaur-nyaur malah kaya wong yes kalau nek liburan beh mentolon juambak aku. Lembayung senja zaman saiki ngutangi sama dengan kehilangan Miss. Ya wis Tangeran aku Miss nggak mau celuk, wis tak keweplaki kabeh, wis tak celui kabeh ya. Jadi itulah cerita para pekerja migran. Bahkan saya di media-media sosial lainnya itu saya selalu menekankan ke mental ya. Jadi tidak hanya fokus untuk mencegah ilegal, tapi sebenarnya juga memberikan kekuatan mental bagi kita yang ada di rantau. Itu butuh dukungan dari keluarga. Tanpa dukungan keluarga itu sangat mengerikan sekali. Tadi mungkin kalian bisa lihat di YouTube maupun di Facebook, saya membahas tentang keluarga yang hanya membutuhkan uang kita saja. Itu ternyata komennya itu banyak sekali dan miris. Saya bacanya miris sekali. Ada yang bilang saya lebih baik menghilang dari keluarga daripada batin saya tersiksa. Saya nggak paham dengan apa yang dia komenin, tapi saya merasakan kepedihannya, di mana dia mengatakan bahwa yang diketahui oleh orang itu hanya uang dan uang. Mereka tidak pernah tahu penderitaan yang dialami oleh pekerja migran yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Jadi saya ingin tahu nih komen-komen kalian. Benarkah kita itu di luar negeri menderita? Kalau keluarga yang ada di Indonesia memahami, mungkin penderitaan itu tidak begitu berat ya. Tapi bagaimana dengan keluarga yang tidak memahami? Ini ada satu cerita. Sebentar, saya belum cerita udah merinding duluan. Windri yang dari desa Mbabatan, Kecamatan Jenggawa, Jember, yang pada tanggal 29 Februari kemarin itu menjadi korban pembunuhan kekasihnya. Anak ini terkenal di lingkungannya sangat baik sekali. Bahkan di setiap gajian dia selalu mengirimkan uangnya buat keluarganya. Dan dia belum bekerja sampai 1 tahun. Ini anak keluar dari pintu rumah keluarganya, niatnya ingin membantu keluarganya, mengangkat keluarganya untuk lepas dari kemiskinan. Jadi dia punya 2 saudara, yang satunya kalau tidak salah itu dari Singapura, bekerja di Singapura, dan Mbak Windrinya ini, almarhum ini bekerja di Malaysia. Berhubung dia proses ke Malaysia itu secara ilegal, bahkan dari Disnaker sendiri menanyakan siapa yang menyalurkan dia ke luar negeri, itu keluarganya tidak mengaku. Seandainya ini anak keluar dari pintu rumah keluarganya, niatnya mengabdi pada keluarga melalui jalur yang legal, kalaupun ada hal yang terburuk, juga mengalami hal yang sama, meninggal dunia, itu setidak-tidaknya keluarganya masih memiliki santunan. Benar gak? Jadi seorang anak yang sangat baik sekali di mata lingkungan, di mata keluarga, di umur 18 tahun harus meninggal dunia karena dibunuh oleh kekasihnya. Jadi ini sangat menyedihkan sekali ya. Jadi saya katakan ini karena
ilegal ya. Jadi apa ya? Suasananya jadi beda. Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Halo. Karena arek-arek lek diangkat iki mati terus ya. Kok Koko Thomas sih gak ngangkat deh. Sebentar ya Mbak ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Intinya adalah bekerja secara ilegal itu lebih enak ya. Jadi ada tanggungannya sendiri. Jadi meneruskan yang tadi ya, sempat terputus gara-gara ada telepon masuk. Jadi Miss gak komen tapi boleh disebut seneng bener Miss. Nah, oke, gak apa-apa wes. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ngeri Miss? Mudah-mudahan kusrul khotimah. Saya dah tua Miss, belum ingin pulang. Tidak Miss, menderita Miss. Semoga tergantung kita. Hati-hati, jaga diri. Tanpa nama sore. Oke. Jadi yang membunuh adalah sesama orang Jenggawa juga. Yang makanya kemarin saya bilang saya ngelayat itu 2. Yang satunya ke korban yang dibunuh, yang satunya yang membunuh. Karena mereka sama-sama satu daerah. Di media sosial saya tidak berani komen terlalu banyak tentang ini, tapi saya hanya ingin membahas tentang ilegalnya. Inilah risikonya ilegal. Kita tidak mendapatkan apapun. Jadi kalau memang ada santunan itu keikhlasan dari masyarakat sendiri. Saya menemuin ibunya itu air matanya itu nggak berhenti sama sekali Mbak. Saat saya di depan pintu sampai saya pulang, itu air matanya ngerodos terus dan selalu bilang, iya Mbak, itu ya apa anakku Mbak, betapa sakitnya dia Mbak, sampai diginiin. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena kita nanyakan siapa yang menyalurkan ke Malaysia, tidak dijawab, keluarganya tidak mengatakan apapun. Ya sekali lagi buat teman-teman, kalau kalian punya saudara nih, khususnya yang Anda punya keinginan ke Malaysia, karena kalau di Hong Kong sangat jarang sekali ya pekerja ilegal ya. Jadi kecuali mereka overstay, kerja legal terus mereka kabur overstay. Tapi kalau secara langsung dari Indonesia legal itu kecuali cowok yang job palsu itu ya. Jadi kalau di Malaysia itu banyak sekali orang yang datang ke sana secara ilegal. Jadi korbannya bukan cuma 1-2, termasuk Mbak Lilis juga. Jadi korban tabrak lari sehingga tidak ada yang bertanggung jawab atas hidupnya. Dan beberapa juga ada kemarin bertemu dengan Disnaker Jember, ada yang ODGJ. Iya, ODGJ. Dan kalau tidak salah informasinya adalah keluarganya sudah memberikan uang pada orang sebesar kurang lebih 50 juta, tapi ternyata tertipu. Dan ini orang tidak bisa dipulangkan. Karena itu minta bantuan sama orang hati-hati loh Mbak. Minta bantuan orang itu hati-hati loh. Kenapa? Ada orang yang sudah susah. Itu kesempatan bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan. Ada oknum-oknum untuk dimanfaatkan. Jadi berhati-hati saja, karena untuk Malaysia saya sendiri tidak profesional, saya tidak tahu. Jadi Miss Yuni Bunda Hampa belum disebut ya, wes tak sebut iki loh. Jadi berhati-hati saat minta tolong sama orang. Kalau kalian ditanggapi langsung satset apakah benar, itu patut dicurigai juga. Ya kalau menurut pendapat saya satu hal, jika kalian ingin mendapatkan bantuan, pertama kali keluarga kalian harus ke Disnaker atau ke BP 3MI atau BP 2MI. Itu aja. Kalau untuk urusan ke luar negeri, keluarga kalian yang tersiksa ataupun disiksa, sakit atau apapun, kalian pertama kali itu cari Disnaker Mbak. Cari Disnaker, terus sama cari BP 3MI, BP 4MI. Kalian searching tempat kalian masing-masing. Aku ya rapal no panggone kalian. Jadi kalian harus mencari itu. Buat keluarga yang ada di Indonesia, jika kalian kehilangan keluargamu
atau jika kalian membutuhkan informasi dari keluargamu, atau keluargamu ada yang sakit, atau keluargamu ada yang dijadikan sindikat atau perdagangan manusia, pertama kali kalian itu nyari dua, Disnaker, BP3MI, BP2MI, BP4MI. Jadi kalau kalian sudah melaporkan ke situ, itu sudah di jalurnya. Nah, kalau nggak ditanggepin ya mungkin kalian cari influencer. Kayak kemarin ada yang komplain sudah cari Miss Uni tidak ditanggapi, yuk ngeluh saya. Wong lagi selamatan nyewu nembah nyatu si pakde petang puluh tonggo, ini kan lali tuh mbak. Jadi ya memang karena pekerjaan saya megur ngonten, jadi tidak bisa kalian menyalahkan saya. Pertama kali karena kalian pasti tercatat di Disnaker, kalian tercatat di BP2MI, BP3MI, BP4MI, itulah tempat kalian mengadu pertama kali. Benar apa yang dikatakan salah satu pengkritik saya, bahwa jangan cari YouTuber. Ya betul, ya memang bukan ranahnya, bener nggak? Jadi ya seperti itu. Coy masuk Hongkong jadi ilegal, ya tidak semua tapi kebanyakan. Saya tidak komen terlalu banyak. Engko mari ngono ono sing cepat-cepat, mari ngono kayak dinginani meneh. Terus mari ngono boikot saya, aduh mbuh. Ya situ aja dari saya, soalnya sayanya kayaknya sudah mengoceh terlalu lama ya. Wedi lek kalian bosen. Kita akan berbicara lagi nanti dan kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi teman-teman.